Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di rumah dengan tema kita itu pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS untuk Bendu TVRI Bengkulu edisi hari ini di hari Senin, dan kita masih untuk bersama dengan narasumber yaitu ada Bapak Ruslian selaku Kabid P2P Dinkes Provinsi Bengkulu dan juga dari Arna Mareta selaku penggiat sosialnya. Nah, kita ke Bunda Ana kembali ya selaku penggiat sosial. Nah, tema kita itu mengenai pencegahan dan juga penanggulangan dari HIV/AIDS dan di Bengkulu sendiri itu sudah banyak yang terdeteksi tentunya untuk HIV/AIDS ini sendiri, Bunda. Nah, untuk penanganannya nih, untuk orang-orang yang telah terdeteksi, nah apa yang dilakukan nih, Bunda? Baik dari mungkin dari penggiat sosial ataupun juga dari Dinkes, nanti juga kita akan bertanya setelah mereka terdeteksi yang namanya HIV/AIDS, nah itu mereka apakah dikarantina atau seperti apa, Bunda? Tidak kami karantina. Mereka ya bisa seperti ini, ya, dengan catatan mereka tuh ngaku. Dia sakit, kami rawat, akan kami pertemukan dengan dokter, soalnya banyak, bukan dokter aja, penggiat sosial juga, tapi janji, dia ngaku, saya pernah berbuat ini, kami bawa nanti untuk tes PCT, tes PCT, tidak, ujuk-ujuk kami tarik, tidak, sukarela, dia minta sendiri, karena dia sadar dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Baik menurut agama maupun dengan masyarakat. Jadi mereka itu kami sayangi sama seperti ini. Tapi ya tanda petik, mereka jangan ujuk-ujuk nikah. Nikah juga dengan pasangan itu kita tanya dulu, kamu mau risikonya seperti ini? Kamu tiap melakukan hubungan kamu harus pakai kondom? Atau dengan banyak dokter nanti kita cek darahnya, itu waktu silent, waktu virusnya lagi silent ada, bisa orang yang perempuannya kena HIV, lakinya kena HIV, mereka bisa jadi anaknya tidak kena HIV dengan banyak biaya. Ya, kita cek terus, kita tidak tahu kapan dia silent. Entah minggu depan, entah bulan depan, 3 bulan lagi, dan mereka cek itu 3 bulan sekali. Itu pernah kami ajak, enggak antu bunda, saya enggak kena. Padahal dia ngaku, dia macam-macam kelakuannya. Oke, baik. Mungkin di sini harus kita garis bawahi juga, Bunda, bahwa untuk terkenanya untuk virus HIV ini sini bukan hanya berhubungan seksual aja, tapi mungkin karena narkoba juga, ya kan? Oh, jarum suntik. Iya, jarum suntik dan sebagainya. Ya, jadi harus kita garis bawahi juga, jangan hanya mentitik beratkan dengan perilaku menyimpang seksual saja mungkin, ya kan? Oke, nah baik, kita ke Pak Ruslian selaku Kabid P2P Dinkes Provinsi Bengkulu. Nah, untuk pertanyaan yang sama mungkin, yaitu semisalnya ada orang yang terdeteksi dari virus HIV/AIDS ini sendiri, yang dilakukan pihak dinas sosial atau dari dinas kesehatan ini sendiri apa, Pak, terhadap orang tersebut? Itu dia. Ya, yang kita lakukan bagi yang sudah positif diperiksa laboratorium dengan PCT tadi, ya, dia kalau sudah positif kita anjurkan untuk minum obat ARV, ya. Obat ARV itu obatnya gratis, ya, tapi tetap melalui dokter, ya. Jadi obatnya gratis, kita anjurkan untuk minum obat, dan obatnya ini dimakan atau dilakukan seumur hidup. Nah, nanti setiap 3 bulan atau 6 bulan kita periksa darahnya, ya, untuk mengetahui jumlah virus di tubuhnya. Apakah jumlah virusnya berkurang atau bertambah, atau bisa berkurangnya apa menurun, apa sedikit, apa stagnan, ya. Jadi itu gratis pemeriksaannya, ya, di Rumah Sakit M. Yunus. Jadi kemudian pengobatan itu memang seumur hidup, dan dia didorong juga banyak yang istilahnya itu umurnya sampai ya 15 tahun, ya, setelah positif. Artinya bisa tetap produktif orangnya, ya, asal dia mau terdisiplin makan obat. Oke, baik. Nah, ada edukasi juga nggak sih, Pak, ke yang terkena HIV/AIDS mungkin agar tidak menularkan ke orang lain, mungkin dari pihak dinas sosial dinas kesehatan sendiri mungkin? Ya, kalau pendampingan terhadap pasien yang sudah positif itu ada juga yang bergerak
di bidang pendampingan itu Yayasan Pesona ya, dan Insight itu mereka melakukan pendampingan. Ada yang melakukan untuk agar mereka tetap produktif itu ya, melakukan pelatihan. Ada yang melakukan pendampingan agar kalau memang tidak bisa meninggalkan pekerjaan, misalnya dia pekerja seks ya, agar menggunakan kondom tadi ya, kemudian agar dia menjaga orang lain ya, artinya kalau dia masih berkecimpung di dunia misalnya tadi sebagai pekerja seks, yaitu harus ya kepada pelanggannya untuk memakai kondom gitu. Oke, jadi memang ada pendampingan tersendiri ya. Oke, nah kalau dari pihak penggiat sosial mungkin itu seperti apa? Kalau misalnya nih udah ada yang terkena virus HIV/AIDS tentunya. Nah, ada edukasi tersendiri tidak untuk ke si penderita tentunya untuk agar tidak menyebarluaskan virus tersebut ke orang lain, Bunda? Ya, sebenarnya itu sebaya tadi. Makanya fungsinya Duta HIV itu untuk menggandeng mereka, menyayangi mereka, agar mereka tidak berminat. Tunggu kau, jangan gitu. Yeah. Mereka tuh dikasih support kalau dia pengen olahraga, pengen bekerja, kita support terus, jiwanya disupport. Karena orangnya sudah HIV itu tidak bisa di otaknya tuh ada tekanan, dia sakit hati, mungkin dia putus asa, itu virus merebak, percuma ARP, ya. Mereka itu salah satunya pikiran harus tenang, bener, harus tenang. Jadi diam kau virus kalau dia tenang. Tapi kalau dia guncang, berkembang biak. Jadi orang-orang anak-anak duta itu ya tahu siapa yang kena. Mereka tuh tahu dari gelagatnya, putus asanya. Mereka ajak ngobrol, ajak berkawan. Misalkan dia hobi nyanyi, ayo nyanyi lagi. Misalkan dia hobi olahraga, ayo olahraga sampai berprestasi. Mungkin dia jual makanan masak. Kan tidak menularkan kalau tidak luka. Betul. Mereka baik-baik saja. Cuman kalau yang dari narkoba, itulah dulu kami pernah dikirimi jarum suntik dari Menkes. Satu pecandu narkoba 1 jarum. Orang buat tato itu saya mengerikan sekali. Hati-hati Pak yang buat tato. Karena setiap satu jarum harus 1 tato. Iya. Tidak bisa bekas saya, tidak bisa. Oke, baik. Di banyak jalan lewat jarum. Betul sekali. Oke, baik Bunda, kita akan jeda iklan dulu. Pemirsa tetap bersama kami di Bendo TVRI Bengkulu.